Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadilladzina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshruf nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah. Yang saya hormati sesepuh kita, orang tua kita, pendukung penuh kita, yaitu Bapak Haji Castup, juga Bapak Haji Nalih, serta ibu-ibu salihah, insyaallah calon penghuni surga. Juga yang kami hormati segenap para pemirsa, baik yang ada di YouTube Abu Akram Channel maupun di Sinar 5 TV. Kami menyapa semoga semuanya selalu istiqamah dalam iman dan Islam, tetap semangat dalam menunjukkan kebaikan dan akhlak yang mulia, serta semoga semua kita senantiasa diberikan rezeki, diberikan rahmat, dan mendapatkan pertolongan dalam segala kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini adalah tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2025. Jadi minggu-minggu ini kita masih menyambut dengan senang penuh syukur datangnya tahun baru Islam 1447 Hijriyah. Inti pokok dari tahun baru ini adalah memperbaharui segala sikap dan perilaku kita. Hijrah artinya berpindah, merubah. Kalau zaman dulu Nabi hijrah berpindah dari Mekah ke Yathrib. Ya, Madinah itu nama belakangan setelah Nabi menetap di situ. Berpindahnya Nabi karena kondisi tidak memungkinkan, oleh karena perlawanan, pertentangan, kezaliman orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak memungkinkan Islam berkembang di situ. Yang ada malah mati konyol ya. Maka Nabi mengambil strategi untuk merubah haluan, berpindah ke tempat yang lebih kondusif, lebih aman. Alhamdulillah, dengan hijrahnya Nabi, akhirnya umat Islam dalam waktu yang sangat cepat berkembang ke berbagai wilayah, hingga akhirnya kita merasakan Islam ini sangat berkembang pesat. Serupa membuktikan bahwa di seluruh agama-agama itu yang paling cepat perkembangannya adalah agama Islam. Di semua tempat ada, di semua daerah,
Di semua negara di seluruh dunia ada orang-orang Islam. Alhamdulillah. Nah, untuk saat ini hijrah yang lebih penting adalah merubah keadaan hidup kita. Semua kita memiliki kekurangan dan kesalahan, keteledoran. Maka kita ingin merubah sikap mental kita. Karena manusia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan kesalahan. Tapi bukan artinya kita berdiam diri, tidak mau merubah, memperbaiki kesalahan kita. Maka momen paling tepat kita merubah diri kita, memperbaiki diri kita adalah momen tahun baru Islam. Yang namanya perubahan memang setiap saat, setiap hari, setiap jam kita merubah. Ya. Tetapi momen yang paling tepat, ya, paling bagus kita memulai merubah diri kita, memperbaiki diri kita adalah momen tahun baru Islam. Rumus memperbaiki diri itu ada 3 rumus. 3M ya. Untuk memperbaiki diri kita, termasuk saya nih. Kita semua ya. 3M rumus memperbaiki diri. 1, memulai saat ini. Ya, memulai saat ini. Yang kedua, memulai dari hal yang kecil. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghentikan perilaku-perilaku kita yang negatif, yang kurang. Menghentikan ya. Jadi memulai saat ini, memulai dari yang kecil dan memulai memperbaiki hal-hal yang buruk. Siap memperbaiki hal-hal yang buruk. Dari saat ini ya kita mulai insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa mulai saat ini kita memperbaiki, merubah. Tidak usah menunda karena yang namanya ajal datang tiba-tiba ya. Jadi rumus 3 tadi mulai saat ini ya, mulai dari hal yang kecil dan memperbaiki diri, merubah diri. Oke ya, itu berkenaan dengan menyambut kedatangan tahun baru Islam. Semoga keadaan kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun kemarin, insya Allah. Baiklah para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan untuk tahsin dan tafsir Quran kita surah Al-Baqarah ayat ke 95. Sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan contoh-contoh terbaik bagaimana tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Surat Al-Baqarah ayat ke 95. Sebelumnya kita baca Fatihah dengan niat semoga Fatihah ini membuka mata hati kita, membuka kecerdasan kita sehingga kita bisa membaca Quran ini dengan tepat, dengan bacaan kita yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Al-Baqarah 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walayya nun mati bertemu ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Memasukkan suara nun wajib dengan mendengung. Awalnya walan. Maka untuk mempermudah dan memperindah bacaannya, walan menjadi walai disertai gunnah. Gunnah artinya suara berpusat di khaysyum, di dalam lubang hidung kita, pangkal hidung kita ditahan sepanjang 2 harokat. Wajib ya. Walayya. Kalau ada yang membaca walayya itu salah besar. Bisa berdosa ya. Walayya yatamannauhu ya ta this is hamz ta titu yatamannauhu ni nun musyaddadah tajwibul gunnah. Nun bertasydid wajib dibaca dengung ya. Sama ini nun khaysyum berpusat di pangkal hidung kita. Yatamannauhu nauhu waw itu mad lin. Lin artinya mudah, lunak. Membacanya panjangnya kurang dari 2 harokat. Namanya mad dimma. Kurang dari 2 harokat. Nauhu enggak boleh nauhu itu 2 harokat. Nauhu jadi langsung nauhu. Nauhu jangan lama-lama. Nauhu enggak boleh ya. Ini namanya mad dimma. Kurang dari 2 harokat. Yatamannauhu abadan bima dan bi tahun ini bertemu huruf ba. Namanya iqlab. Iqlab artinya apa? Membalik atau menukar suara nun mati atau tanwin menjadi huruf mim. Abadan suara tanwin n ditukar dirubah menjadi ada abadam. Kedua mulutnya rapat beserta dengung. Abadam bima ya. Abadam bima. Tapi yang dianjurkan di sini tanwinnya itu dibaca samar. Kedua mulut jangan dirapatkan. Buka sedikit ada celah udara. Namanya muqaddam fil ada. Yang diutamakan dalam pendapat praktik dari imam-imam kita. Menurut imam-imam kita yang diutamakan adalah suara tanwinnya dibaca samar. Abadan bima. Kedua mulut dibuka sedikit. Ini yang paling bagus, lebih bagus. Abadan bima. Kenapa samar lebih utama? Karena seakan-akan ini mim mati bertemu ba. Seakan-akan. Abadam ada m tuh. Abadam tuh mim mati bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Jadi ini seakan-akan sama dengan ikhfa syafawi. Mim mati bertemu ba. Maka karena seakan-akan sama dengan ikhfa syafawi, lebih bagus tanwin atau nun mati di sini dibaca samar. Paham jemaah? Paham enggak? Ini agak dalam sedikit, enggak apa-apa ya. Abadan bima ya. Abadan bima qaddamat qaf
dari pangkal lidah. Qaddamat, qaddamat, tak desis. Qaddamat, sedikit aja suara desisnya. Jangan qaddamat, gak usah. Sedikit aja, yang penting ada. Qaddamat, ya, qaddamat, qaddamat aydihim, aydihim sama tuh. Dibaca maddima, madlin, aydihim, gak boleh aydi, ya jangan ya. Awas ya guru-guru Iqra nih, jangan sampai salah mengajarkan anak muridnya. Aidi salah tuh. Jadi aidi cepat. Aidihim, ya. Aidihim, jangan mengajarkan aidi. Aidi salah ya. Jadi cepat. Aidihim. Ya. Namanya maddima, kurang dari 2 harokat. Aidihim. Di sana ada tanda wakaf qala, benar ya? Sama enggak? Qala ini artinya waqaf aula, lebih utama berhenti. Aidihim, berhenti ya. Wallahu, Allah. Lam lafzul jalalah taghlid, lam pada lafaz Allah dibaca sangat tebal. Wallah, jangan wallah ya. Wallahu. Wallahu. Wallahu alimun, ain ya tengah kerongkongan. Alimun ya. Alimun bidzan, ini kasusnya sama. Tanwin bertemu ba namanya iqlab. Cara membacanya 2 cara, boleh jelas mimnya tetapi dengan dengung ya, kedua mulut dirapatkan. Alimum bi, 2 mulut rapatkan. Alimum bi, atau boleh yang lebih bagus dibuka mulutnya sedikit, dibaca samar. Ini lebih bagus. Karena ini mirip dengan ikhfa syafawi. Makanya ada mim kecil di atas tuh. Ada enggak? Maksudnya diganti dengan mim. Awalnya alimun, ganti menjadi alimum. Nah, dirubah namanya qalb, iqlab, merubah. Ya. Alimun bil zalimin, bil dha, jangan bizza ya. Bil dha. Dha itu dari ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Dha, dhi, dhu, enggak boleh za, zi, zu. Itu mirip zai. Jadi mesti lembut bacanya. Bil dha, enggak boleh terdengar ada seperti suara zai ya. Bil dha, jangan baca bizza. Kasar itu. Halus ya bacanya. Bil dha. Bil zalimin. Min itu mad arid lis sukun. Boleh 2 harokat. Bil zalimin. Boleh 4 harokat. Bil zalimin. Boleh 6 harokat. Bil zalimin. Nah, kita ambil 4 harokat. Namanya tawassut, sedang ya. Kita ambil 4 harokat. Bil zalimin. Ya, begitu. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Yuk sama-sama kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Ya, silakan Pak Jasub. Ya, dimulai.
nauhu nauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim. Tekan billah zalimin. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Langsung Pak Haji. Ya. Aydihim, dinya panjang ada ya. Aydihim, di panjang. Lanjut. Billah. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Kasih ibu-ibunya ya. Pakai Bu biar amal orangnya nyampe. Biar kedengaran huruf-hurufnya, pakai aja. Nah, nunnya wajib gunnah Bu. Yatamannauhu. Hu ali wallahu ali. Dha-nya sempurna tasydidnya. Billah ya. Billah. Sekali lagi dari wallahu. Coba Bu belajar Allah. Allah coba Allah. Allah. Rasakan ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Allah. Silakan. Terima kasih Mama Nova. Lanjut. Ain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya anginnya tambah lagi syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nunnya wajib gunnah Bu. Yatamannauhu. Yatamannauhu abadan bima
lagi. Wallah. Wallahu alimun bidzalimin. Ada mad tabi'i ali, panjangnya 2 harokat. Ali. Ulangi. Wallahu alimun bidzalimin. Dha-nya lembut, Bu. Bil dha. Bukan za, Bu. Dha ujung lidah bersama ujung gigi di atas. Nah, bil dha. Dha. Ulang dari wallahu. Wallahu alimun bidzalimin. Nah, udah benar gitu bi Allah, jangan za ya. Dha lembut. Lanjut. Anginnya tambahin mi sya ya. Sya. Alhamdulillah, udah bagus bacanya ya. Pertahankan. Oke, lanjut. Terakhir. Usahakan nunnya seragam gunahnya dengan layya. Manau, jangan sampai berbeda ukurannya. Diulang sekali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, demikian praktik. Mungkin tadi ada kesalahan sedikit banyaknya. Kita ingin menyelamatkan kesalahan diri kita dengan sama-sama membacanya secara berjamaah. Ayo kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bil zalimin. Sadaqallahul azim. Kuncinya sering mengulang ya. Berlatih, kan sudah ada YouTube sekarang. Diulang aja nih satu ayat, diulang. Ya, didengarkan di rumah. Satu ayat bener jauh lebih bagus daripada banyak tapi salahnya di mana-mana. Ya enggak? Sedikit tapi bacanya betul. Itu jauh lebih berkah insya Allah. Oke, kita lanjutkan ke makna ayat ini, baik dilihat dari perkata maupun per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya,
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walan artinya dan tidak. Walan artinya dan tidak. Yatamannauhu artinya mereka mengharapkan. Tamanna itu berharap. Yatamannauhu mereka mengharapkan. Bima apa bima? Abadan dulu. Abadan artinya selama-lamanya. Abadi sudah jadi bahasa Indonesia. Abadi itu selama-lamanya. Abadan, abadi sudah jadi bahasa Indonesia. Abadi kan selama-lamanya ya. Abadan selama-lamanya. Bima karena apa? Atau dengan apa? Bi itu kan dengan ma apa? Qaddamat telah diperbuat. Qaddamat telah diperbuat atau telah memperbuat masa lalu. Aidihim jamak dari yadun. Apa yadun? Yad tangan ya. Aidihim berarti tangan-tangan mereka. Kalau yadun satu tangan. Aidihim, aidi tangan-tangan mereka. Him. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui. Alim. Bil zalimin terhadap orang-orang zalim atau dengan orang-orang zalim yang aniaya. Diulang supaya lebih mantap. Walan artinya dan tidak. Yatamannauhu mereka mengharapkan. Abadan selama-lamanya. Bima karena apa? Atau dengan apa? Qaddamat telah diperbuat. Aidihim tangan-tangan mereka. Wallahu dan Allah alimun maha mengetahui bil zalimin terhadap orang-orang yang zalim atau aniaya. Insyaallah jamaah kalau sering diulang begini, kan nanti kata-kata ini diulang lagi di ayat yang berbeda. Memang Quran itu nggak bisa sekaligus ya, sedikit lama-lama jadi banyak ya, insya Allah. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya atau zalim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-95. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mereka orang-orang Yahudi sekali-kali tidak mengingini kematian di dunia ini. Mereka takut di dalam hati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Nah sebelum ayat ini, ayat 94, orang-orang Yahudi itu klaim ya, menganggap dirinya bahwa mereka pasti masuk surga. Ya. Jadi yang lebih berhak masuk surga katanya orang-orang Yahudi, yang lain nggak boleh masuk surga. Ya itu klaimnya, anggapannya. Maka Nabi mendengar ocehan mereka, ya ungkapan mereka. Menantang apa benar kalian ini akan pasti masuk
surga. Akhirnya Nabi menyuruh apa? Ya sudah mati aja sekalian. Sekarang kita mubahalah. Diajak mubahalah sudah mati sekarang nggak mau. Apa jawaban mereka? Mereka sebenarnya tidak menginginkan kematian. Mereka itu takut yang namanya mati. Ya, takut. Ya. Jadi tidak sesuai dengan ucapan mereka. Pengen cepat masuk surga, menganggap dirinya akan masuk surga, tapi disuruh mati tidak mau. Itu ya. Ya, itulah diantaranya watak orang-orang Yahudi. Itu hanya klaim anggapan saja, ya, bahwa mereka akan pasti masuk surga. Tapi sungguhnya mereka takut mati. Nah, seperti orang-orang Israel sekarang ini Yahudi takut mati. Akhirnya minta bantuan kemana tuh? Ke Amerika. Ya. Untuk apa? Untuk membantu agar bisa melawan Iran. Bahkan mereka tuh udah jauh-jauh hari membuat bunker. Apa tuh bunker? Ruang bawah tanah. Supaya kalau terjadi sesuatu bisa bersembunyi di dalam ruang bawah tanah. Bahkan meyakini katanya ini walaupun gempa kiamat gak bakal hancur. Ya, jadi dengan teknologi canggih dibuat bunker dalam-dalamnya, dilapisi oleh peralatan modern supaya apa? Supaya bisa selamat dari kematian. Tapi apa terjadi? Ternyata bunkernya pun bisa jebol oleh rudal-rudal Iran. Ya. Jadi nggak bisa ya kita menghindarkan diri dari kematian. Ya, bahkan dikatakan dalam Al-Quran, kematian itu akan datang dimanapun kamu berada, walaupun bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, dilapisi oleh anti ledakan dahsyat, gak akan bisa menyelamatkan diri dari kematian, walaupun dikawal oleh orang-orang sakti. Kemudian tinggal di benteng-benteng kokoh, nggak akan tembus oleh bom rudal. Tapi kalau malaikat mautnya sudah datang, pasti akan terjadi kematian. Karena manusia itu tidak ada yang hidup selama-lamanya di atas muka bumi. Mereka berharap untuk selamanya, umurnya panjang hidup di dunia, agar bebas berbuat apa saja demi ambisi nafsu belaka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saking takutnya mati, mereka sebenarnya ingin hidup selama-lamanya, abadan. Ya, abadi. Karena bagi orang kafir itu, orang Yahudi itu, dunia adalah surga. Sedangkan bagi kita orang beriman, dunia adalah penjara. Surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Kalau orang kafir, orang Yahudi bebas mau apa saja. Ya, enggak terikat oleh hukum apa saja. Yang penting ambisi nafsunya tercapai, ya enggak? Walaupun setiap hari, setiap saat orang Palestina ditindas, dibom, diperkosa, bebas-bebas saja bagi mereka. Ya, karena menganggap diri manusia pilihan Tuhan, anak-anak Allah katanya. Keluarga dekatnya Allah, jadi bebas dong, ngapain aja. Kan anak-anak Allah katanya. Ya, jadi nggak punya hukum. Ya, mereka semuanya di dalam kehidupan ini bebas bebasnya. Ya, begitu. Sebenarnya Israel itu kalau nggak ada yang mendukung dari dulu sudah habis, karena mendapat dukungan penuh dari Amerika dan sekutu-sekutunya, akhirnya
Israel yang penduduknya, Zionis Israel yang penduduknya hanya 9 jutaan berani ya melawan siapapun, tidak takut kemarahan para umat-umat yang menolaknya. Ya, demikian ya. Jadi orang Yahudi itu pengen umurnya 1000 tahun. Pengennya. Yang mungkin dari sini lahir lagu itu. Lagu yang sangat terkenal. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sholat apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sholat apa gunanya. Jadi orang-orang Yahudi itu pengennya berumur 1000 tahun. Tapi kalau nggak sholat, nggak beriman, kira-kira bisa selamat nggak? Enggak. Kira-kira kita umurnya nyampe nggak 1000 tahun? Andai kata nih umur kita 1000 tahun. Kemudian kita enak-enakan di dunia. Sholat enggak, ibadah enggak. Kira-kira bermakna enggak hidupnya? Enggak ada gunanya tuh. Apa gunanya? Jadi kalau mau berguna itu kan bernilai, bermanfaat hidup kita. Apa solusinya? Sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali tinggal. Kalau laki-laki sholat yang bagus di mana? Di masjid atau mushola. Kalau perempuan ya silakan pilih, boleh di masjid, boleh di rumah. Tapi utamanya di mana? Masjid, ya enggak? Kan kita tahu sendiri waktu kita umroh tuh, baca sepaji. Ya, semuanya laki-laki perempuan sholat di masjid penuh sampai luber tuh. Di Mekah itu, Mekah Madinah itu tidak ada yang sholat di rumah. Laki-laki perempuan semuanya sholat di masjid. Makanya tanah Mekah Madinah itu berkah. Walaupun kering kerontang berkah. Semuanya ada di situ. Jadi kalau kita semuanya sholat di Indonesia, Masya Allah ya, akan turun berkah dari langit maupun dari bumi. Makanya kita jangan tinggalkan sholat. Hai teman-teman laki perempuan, marilah sholat, jangan ditinggalkan. Karena kita pasti akan mati di akhirat nanti menghadap Ilahi. Yang banyak amalnya pasti masuk surga, yang sedikit amalnya pasti masuk neraka. Ih takut sekali, ih serem sekali, ih ogah oh ogah. Bisa jemaah? Ini lagu TK zaman dulu. Saya dapat dari istri saya, selalu diingat ini. Karena maknanya dalam banget. Ya. Jadi kalau mau bebas dari api neraka, kita harus sholat. Jamaah ya, janji ya. Kita sholat sampai akhir kematian kita. Dan kita ajak anak-anak kita nih. Ya walaupun sekarang gak mau, ajak terus. Jangan berputus asa dan doakan. Karena anak kita ini sedang berproses. Belum ngerti manisnya iman. Belum ngerti nikmatnya ibadah. Nah itu udah ngerti, udah kebuka hatinya, pikirannya. Gak usah disuruh. Mereka akan sholat sendiri. Jadi tenang ya jamaah ya. Yang sekarang mungkin lagi berjuang nih gimana anaknya sholat, doakan. Ya jangan dikutuk anaknya. Iya, jangan sampai anak kita katakan bandel lah. Ya, calon penghuni neraka gak bakal bener, gak boleh ya. Doakan yang baik. Apa doanya dalam Al-Quran diajarkan oleh Allah kepada kita supaya anak kita mau sholat? Rabbi ja'alni muqimas sholati, terus wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu baca setiap hari. Minimal sekali atau 3 kali. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku menjadi orang yang suka sholat, hobi sholat. Begitu jemaah ya. Insya Allah. Karena kalau nggak sholat, nggak ada artinya hidup di dunia. Walaupun umurnya 1000
tahun. Kira-kira jamaah umurnya berapa ini? Nyampe nggak 1000 tahun? Kagak nyampe ya. Ya, kemarin itu pimpinan Yayasan Pesantren Al-Fajalain umurnya baru 50 tahun. Sekarang saya ini 51 ya. Kita nggak ngerti nih batas ajalnya sampai mana ini. Semoga panjang umur dan berkah jamaah ya. Untuk ibadah. Istrinya makin soleha, suaminya makin soleh. Insya saling mendoakan jamaah, saling mengingatkan. Suami salah, jangan dimarahin, diomelin, dipototin ya, bilangin, ingetin. Istri salah, ya, jangan dihina, ya jangan direndahkan, bilangin baik-baik dari hati ke hati. Insya Allah bisa terlaksana ya. Rumah tangga yang bahagia dalam sakinah mawaddah warahmah. Jadi nggak usah ngotot-ngotot jamaah ya. Santai ya. Penuh kelembutan, penuh dengan kedamaian dalam berumah tangga agar kita berbahagia selama di dunia. Mereka sesungguhnya takut mati karena banyak dosa dilakoni, mendustakan isi kitab suci, mengingkari ajaran Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, penyebab mereka takut mati sebenarnya karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, dilakoni kata orang Jawa. Benar ya? Lakon itu bahasa Jawa ya? Masuk dalam syair saya, dilakoni. Ya. Jadi orang yang banyak dosa itu sebenarnya takut mati. Sebenarnya ya. Jadi orang Yahudi itu takut mati karena dosa-dosa dari tangannya sendiri. Ya, apa dosa di antaranya orang-orang Yahudi itu? Satu apa? Mendustakan atau memalsukan isi kitab suci apa? Taurat. Kalau enggak sesuai dengan nafsunya dirubah, diedit, semaunya tuh. Ya. Kitab yang suci berani dirubah-rubah, diotak-atik oleh para pendeta-pendetanya atau para tokoh-tokohnya. Ya. Yang kedua apa? Mengingkari ajaran Nabi, melawan, menolak, bahkan saking jengkelnya dengan tangannya rame-rame membunuh para nabi. Di antaranya siapa nabi yang dibunuh? Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Saking dongkolnya nggak mau diarahkan ya. Nah, jadi karena namanya orang berbuat dosa itu pasti keingat jamaah. Apalagi dia membunuh apa, pasti nggak betah. Ya, pasti gelisah. Tapi mengapa kok susah tobat? Itu karena udah terlalu dalam dosanya. Tidak punya solusi bagaimana caranya kembali kepada jalan yang benar, sudah dikerangkeng ya. Sudah dikerangkeng, sudah dijebak, diikat sama setan. Baru pengen balik, setan narik lagi. Jadi susah. Walaupun tahu itu udah berbuat dosa besar lagi. Susah untuk balik kembali. Kenapa? Karena terlalu besar dosanya. Terlalu banyak dosanya sehingga susah untuk kembali lagi. Ya jamaah ya, makanya kita jangankan berbuat dosa besar jamaah ya. Berbuat dosa kecil aja kita rasanya nggak enak. Cepat taubat. Supaya apa? Tidak terlanjur keenakan nanti. Awalnya dosa kecil dibiarin, nggak tobat. Dibiarin aja tuh dosa kecil. Lama-lama jadi dosa besar. Lama-lama keenakan. Lama-lama jadi apa? Pengikut setan. Kalau udah jadi pengikut setan, tertutup mata hatinya, tertutup akal sehatnya sehingga tidak mau balik kepada jalan Allah dan Rasulnya. Seperti orang Yahudi saat ini. Walaupun sudah diingatkan, dihimbau, nggak mau. Karena terlalu dalam dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran hukum,
yang dilakukan. Jadi orang-orang Yahudi Israel itu membunuh Palestina itu biasa. Walaupun tahu itu dosa tapi biasa. Karena sudah menjadi karakter wataknya untuk berbuat jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jangan sampai. Ini kan kitab suci Al-Qur'an, alhamdulillah. Kitab suci Al-Qur'an ini enggak ada yang berani rubah, ya enggak? Ulama-ulama kita enggak ada yang berani rubah. Karena ini adalah pusaka pedoman hidup manusia selama-lamanya. Dan enggak ada kita mengingkari Nabi, ya enggak? Kita taat patuh sama Nabi, selalu membaca salawat kepada beliau. Ingin berupaya menjadi orang yang mengikuti ajaran Nabi. Supaya apa? Supaya hidup kita selamat, aman, bahagia, sentosa, berkah, bermanfaat. Insya Allah. Jadi enggak kemana jamaah. Kalau kitab suci kita baca, kita pelajari, ajaran Nabi kita ikuti, enggak kemana. Pasti masuk surga. Pengen masuk surga jamaah? Pengen enggak? Iya, dipelajari Qur'annya, dipahami, diikuti ajaran Nabi. Nabi kita siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebagai tanda cinta dan rindu kita, bukti bahwa kita menjadi pengikut Nabi, mari kita banyak membaca sholawat dalam keadaan apapun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mereka sesungguhnya takut mati. Udah tadi ya. Allah itu maha mengetahui kezaliman mereka sendiri. Semana-mana tak punya nurani. Hati dan jiwa tertutup rahmati. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Akibat dari perbuatan mereka, oleh karena banyaknya dosa, hidupnya pasti akan celaka, dunia akhirat akan binasa. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Hati-hati, Allah tuh maha mengetahui kezaliman mereka. Ya, Allah tahu apa yang mereka rencanakan, baik sembunyi apalagi terangan. Allah maha mengetahui, mencatatnya. Siapa tuh malaikat pencatat perbuatan dosa? Malaikat Atid. Ya. Jadi mereka itu kezalimannya semena-mena, tidak punya hati nurani. Bayangkan, ya, orang-orang Yahudi di Israel itu semua orang dibantai, anak bayi dibantai, emak-emak dibantai, anak muda remaja dibantai, rumah sakit dihancurkan. Coba. Jadi nggak punya hati nurani, mati tuh, tertutup hati dan jiwanya. Ini udah batuk ya, udah benar-benar kelewatan.
Kalau kita insya Allah nggak nyampe mati hati kita ya. Ciri-ciri hati yang mati, jiwa yang mati apa? Tidak tergerak hatinya untuk menolong saudara-saudaranya. Tidak punya rasa belas kasihan. Ya, seenaknya tidak bisa kerjasama. Selalu pengen dia yang berkuasa. Itu ciri-ciri hati yang mati. Hidup ini adalah kebersamaan bareng-bareng. Ciptakan rasa toleransi, menghargai, menghormati, menyayangi, mencintai. Bagus nggak? Kalau orang kayak gitu berarti hatinya lapang. Ya. Jadi buang rasa keakuan itu. Karena saya, karena aku. Kalau bukan karena saya, ente nggak akan bisa kayak gini. Nggak boleh ya. Katakan itu karena Allah. Oke? Karena doa kita. Karena ikhtiar kita. Sehingga Allah SWT mengizinkan terjadinya apapun. Jadi kita bisa begini, bisa begitu. Bukan karena kehebatan kita. Tapi karena pertolongan dari Allah SWT. Jadi jangan mengakui. Gak boleh jamaah. Itu namanya sombong. Sombong di hati saja gak bakal masuk surga. Apalagi ditunjukkan dengan ucapannya, dengan sikapnya, itu lebih gak masuk surga lagi. Betul jamaah? Ini Nabi sayang banget sama umatnya. Karena yang boleh sombong adalah Allah. Oke? Karena punya dia ini. Kita gak boleh sombong. Kita ini manusia dulunya gak ada. Kemudian kita ada, lama-lama akan mati. Gak bawa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Semuanya atas izin dari Allah SWT. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu karena dosanya terlalu banyak, ya mereka akan celaka, binasa dari dunia sampai akhirat. Bahkan di akhir zaman orang-orang Yahudi itu hancur lebur. Ketika umat Islam, tentara-tentara Imam Mahdi ya, dan Nabi Isa turun untuk membersihkan tuh pengaruh-pengaruh orang-orang Yahudi. Bahkan batu, pohon bisa ngomong. Nih ada Yahudi ngumpet di sini nih. Ya bunuh dia, habisin dia nih. Biang kerok nih yang bikin gak damai hidup. Nah begitu. Jadi orang-orang Yahudi itu yang mungkin eranya sekarang gak tahu eranya benar gak sekarang ya. Kalau Imam Mahdi bisa turun, orang-orang Yahudi itu akan binasa. Di dunia celaka, apalagi di akhirat. Kenapa disebutkan ini? Ya sampai panjang ceritanya ini. Jangan sampai kita mengikuti alur tata cara hidup mereka. Karena resikonya terlalu besar jamaah ya. Ya semua ini akan berakibat ada sanksi-sanksi. Baik sanksi dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Bahkan sanksi secara agama. Akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Semoga kita semuanya selamat dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Mari kita banyak memohon ampun kepada Allah agar kita selamat dari petaka-petaka yang akan menimpa diri kita baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Banyak memohon ampun dan banyak meminta maaf. Oke jamaah, tidak usah menunggu minta maaf pas lebaran ya. Kapan saja kita bisa salaman minta maaf dengan saudara-saudara kita agar kita terbebas dari dosa-dosa yang bisa membuat Allah marah kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fiqal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.